Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatin Nisa Putri dengan NIM 4191111050. Saya dari kelas PSPM H Stambuk 2019. Di sini saya akan membuat video tutorial pada bab 5 yaitu editing video. Kompetisi editing video adalah salah satu skill yang sangat diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Sebab, media digital yang komunikatif memerlukan elemen-elemen video, animasi, audio, serta akan dipadukan dengan teks dan gambar. Beberapa skill yang perlu dikuasai para editing video adalah memotong video, menggabungkan teknik green screen, dubbing, pengaturan audio, dan lain sebagainya. Saat ini, seperti yang kita ketahui, banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk mengedit video, baik di laptop maupun di HP. Nah, untuk di laptop, seperti ada Filmora, Movie Maker, Camtasia, AVS, editor video, dan lain sebagainya. Nah, untuk di HP ada InShot, Filmora Go, ada Video Show, KineMaster, Viva Video, Filmmaker Pro, dan lain sebagainya. Dimana setiap aplikasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tadi saya sudah bilang kalau saya ingin membuat video tutorial mengenai editing video. Saya memilih untuk memakai aplikasi Filmora sebagai editing video. Kenapa? Karena lebih relatif ringan dan lengkap. Nah, sebelum itu kita akan mengenalkan terlebih dahulu nih aplikasi Filmora. Wondershare Filmora adalah salah satu perangkat lunak atau software yang dirancang oleh Wondershare untuk editing video yang saat ini banyak digunakan para editor video. Bagi mereka yang masih kategori pemula dalam editing video, aplikasi Wondershare Filmora ini dapat menjadi referensi yang cukup baik dan mudah digunakan dalam melakukan editing video karena tampilan kerjanya yang sederhana dan aplikasinya yang ringan bila dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Meskipun tampilannya sederhana, aplikasi ini tidak mengesampingkan fitur, sehingga editor tidak perlu khawatir dengan kualitas hasil kerja dari aplikasi Filmora ini. Untuk aplikasi Filmora ini sebenarnya memiliki dua versi, ada yang versi laptop dan juga versi HP. Jika versi laptop ini yang sudah saya tampilkan itu adalah Wondershare Filmora, dan kalau misalnya versi HP juga saya sudah sebutkan tadi pada handphone untuk mengedit video yaitu Filmora Go. Oke, seperti biasa, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih fitur dan menu yang terdapat pada aplikasi Filmora ini. Nah, jika kita lihat tampilan pertamanya, sebenarnya tampilan pertamanya bukan ini ya, tetapi tadi saya buka langsung ke sini, tapi nggak masalah. Nah, bagaimana cara menambahkan project baru? Itu tinggal klik file. Di sini ada new project. New project ini memang berfungsi untuk menambahkan project baru. Kita tinggal mengkliknya saja. Untuk membuka project, kita tinggal klik open project. Untuk membuka project lama atau project yang sudah kita pernah kerjakan, itu tinggal diklik open recent. Ini kenapa nggak bisa dibuka? Karena ini saya tidak mempunyai project-project sebelumnya, karena ini saya baru pertama kali download. Oke? Aplikasi Wondershare Filmora ini terdapat menu-menu yang memiliki fungsi masing-masing. Ada media, audio, titles, transitions, effect, elements, dan split screen. Untuk menu media ini berfungsi untuk menampilkan beberapa file yang telah diimport ke dalam Wondershare Filmora, baik dalam bentuk video, audio, maupun gambar. Untuk menu audio ini menyediakan beberapa audio yang dapat digunakan oleh editor, di mana audio ini dapat digunakan sebagai background atau intro. Untuk menu titles ini menyediakan berbagai macam jenis dan model teks yang dapat digunakan. Beberapa jenis teksnya adalah teks opening, subtitle, end credits, dan lain sebagainya. Ya, ini ya. Dan selanjutnya untuk menu transitions ini menyediakan berbagai jenis transisi yang dapat digunakan pada perpindahan dari satu video ke video lainnya. Untuk menu effects ini berfungsi untuk memberikan efek maupun warna pada video. Adapun fitur yang disediakan pada menu ini adalah overlay dan filters. Nah, selanjutnya menu elements ini menyediakan elemen-elemen berupa gambar atau teks yang digunakan editor dalam memperindah videonya. Selanjutnya terdapat menu elements, di mana fungsi dari menu elements ini menyediakan elemen-elemen berupa gambar atau teks yang digunakan editor dalam memperindah videonya. Selanjutnya menu split screen ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa video atau gambar dalam satu frame.
setelah kita selesai dalam mengedit video yang kita inginkan, video dapat di-convert dengan memilih fitur export dengan berbagai format dan kualitas. Format yang disediakan itu berupa MP4, MKV, AVI, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi pada menu media. Di sini terdapat menu import, di mana menu import ini berfungsi untuk memasukkan file atau folder yang berisi video, gambar, dan audio yang akan diedit dan disatukan menjadi sebuah video. Ini ada menu record, berfungsi untuk merekam beberapa hal seperti merekam layar ataupun merekam suara yang selanjutnya akan diedit pada aplikasi ini. Gambar hitam ini merupakan screen yang akan menampilkan hasil kerja video yang sudah kita edit nih. Nah, jadi editor atau kita dapat melihat atau mempreview hasil video kita dengan mengklik tanda play, oke? Tampilan pita editor atau timeline. Proses editing video, gambar, dan audio dilakukan pada timeline ini. Nah, pada bagian ini juga editor dapat menambahkan elemen-elemen teks, audio, efek, dan lain sebagainya. Nah, untuk menambahkan media pada Filmora sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, kita tinggal klik tanda ini. Selanjutnya akan ditampilkan atau dia akan membuka sendiri file-file yang terdapat di komputer kita. Nah, ada yang dari dokumen, ada file download, kita tinggal memilih di mana letak file yang ingin kita edit ya. Saya ingin menambahkan gambar ini misalnya. Klik open. Ternyata gambarnya masih terdapat di halaman Filmora. Bagaimana gambar ini bisa masuk ke dalam timeline kita agar bisa masuk ke dalam video yang kita inginkan? Yang pertama itu dengan cara klik tanda tambah seperti ini. Nah, langsung ditampilkan. Yang kedua itu dengan mengklik kiri di kursor, lalu kita drag langsung ke pita editor seperti ini. Oke, nah misalnya gambar atau video yang kita masukkan tadi ada yang kurang nih, maksudnya tidak diperlukan sehingga perlu dihapus. Bagaimana cara menghapusnya? Dengan cara mengklik tanda kiri pada kursor, lalu kita klik delete selected media on timeline. Oke, nah langsung terhapus tuh. Bagaimana cara menambahkan teks pada Filmora? Pertama kita klik titles. Nah, pada aplikasi Filmora ini tersedia 3 jenis redaksi, yaitu ada text opening, penutup, dan subtitle. Bagaimana cara menggunakannya? Kita itu tinggal download aja. Ada yang gratis juga ada yang bayar. Kalau misalnya ada yang berlian-berlian ini artinya dia bayar. Tapi kalau misalnya dia yang tidak ada berliannya ini artinya gratis ya. Kita coba yang gratis aja, oke? Kita mau yang opener 8, kita tinggal download. Pastikan jaringan kalian itu hidup ya atau nyala. Nah, setelah terdownload seperti ini, kita tinggal klik kiri pada kursor lalu kita drag ke sini ke atasnya ya. Ini sebenarnya bisa kita sesuaikan dari segi durasi ataupun dari segi letak ya. Ini saya mau ngeletakin yang gambarnya tadi itu di setelah si opener ini, oke? Nah, ini ada bacaan your title here. Itu artinya kita bisa mengetik title atau judul apa yang kita gunakan pada video ini. Misalnya kita ingin membuat video pembelajaran bangun ruang, jadi kita klik bangun ruang. Nah, seperti ini kita bisa mengatur dari rotasinya, scale-nya, atau ukurannya. Ini juga bisa kita ubah ya kata-katanya. Misalnya kita mau ketik materi kelas 9 ya, kita kelas 9 seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau ganti tipenya nih, text style-nya. Di Filmora juga banyak menyediakan style-style untuk teksnya. Misalnya kita pilih yang kuning. Kita tinggal klik saja. Tambah ini. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau yang ini lagi. Nah, seperti itu aja ya. Kalau misalnya kita udah ngerasa nih kalau misalnya udah sesuai dengan apa yang kita mau, sudahlah gitu. Di sini juga bisa mengatur posisi dari si kata-katanya ya, atau teksnya bisa di tengah, bisa rata tengah, bisa rata kiri, bisa rata kanan. Dan dia juga bisa diatur misalnya dia mau miring ya. Teksnya miring atau enggak gitu. Kita mau yang miring aja ya. Kita klik animasi lalu kita pilih animasinya seperti apa yang kita mau. Nah, untuk kemunculannya ini no animation, ada wavy style, writer dan sebagainya. Saya mau pilih tipe writer aja. Oke. Bagaimana cara menambahkan audio di Filmora? Dengan cara mengklik audio ya, menu audio. Di sini juga sudah disediakan banyak sekali audio-audio yang bisa kita pakai sebagai soundtrack video kita atau sebagai background-nya.
misalnya kita pilih yang drift aja deh. Kita klik dulu seperti biasa, kita download, berarti kita harus nyalakan jaringan kita. Kita klik tanda tambah. Nah, bisa kita atur nih mau dari mana sampai mana durasinya ya, tapi saya mau full saja. Nah, untuk suaranya kita juga bisa mengatur nih suaranya, volume suaranya ya. Untuk meminimalisir background atau background suara yang noise itu kita bisa klik remove background noise. Oke, kita tinggal klik oke. Nah, suara pun muncul, udah ditambahkan nih audio sebagai soundtrack ataupun sebagai background. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambahkan efek transisi dari video satu atau foto satu ke gambar selanjutnya misalnya gitu. Ada baiknya kita menambahkan lagi nih medianya ya. Kita tambahkan dulu medianya. Kita tambah ini saja deh. Tadi kita sudah masuk ya ke bangun ruang. Kita membahas tentang bangun ruang. Tadi saya sudah bilang. Oke, kita tambahkan setelah ini ya. Nah, selanjutnya kita buat transisinya. Transisinya sebenarnya bisa di awal gambar atau awal video atau akhir gambar atau akhir video. Nah, maka dari itu caranya itu dengan mengklik menu transitions. Ini juga kita download ya, kita pilih, ini ada banyak sekali. Ini misalnya Japanese graduation. Download, lalu kita tambah. Kita tambah dengan cara mengdragnya di ujung gambar atau di awal gambar atau di akhir gambar. Oke? Misalnya yang ini transisinya seperti itu, dan yang ini untuk di tengah-tengah ini kita menggunakan transisi day of the dead. Kita tinggal klik transisinya, kita download dan kita pindahkan atau kita drag ke tempat yang ingin kita buat ya. Misalnya saya mau di sini. Oke, ada baiknya untuk kita tonton atau preview lagi. Selanjutnya bagaimana cara menambahkan efek atau efek pada Filmora ini dengan cara mengklik menu efek lalu kita download lagi. Bosan dengan kata download ya, tapi tidak masalah. Itulah yang harus kita lakukan. Kita pilih yang gratis pastinya. Oke, kita tinggal klik tambah seperti tadi. Nah, dia sudah bisa kita atur juga posisinya mau di mana, tapi saya mau di depan saja pun tidak masalah. Oke. Selanjutnya bagaimana cara menambahkan elemen di Filmora ini dengan cara mengklik menu elemen. Lalu saya sudah mendownload yang scroll pack elemen. Alhamdulillah dia gratis, jadi dia bagus dan gratis. Saya senang itu. Kita tambah. Lalu kita bisa atur di mana dia mau ngatur ukuran dari elemennya. Oke, kita kecilkan terlebih dahulu. Dia ini buku ya, berarti dia di atas meja aja deh ya. Dia di atas meja walaupun sebenarnya dia seperti tidak. Untuk animasinya saja saya mau ngatur ya. Saya mau dia tuh seperti ini, pause ya, seperti terpause seperti itu. Pada itu kita klik 2 kali lah, seperti itu, seperti buku yang sedang tercampak. Oke, kita klik oke. Gimana cara menambahkan split screen pada Filmora ini? Kita tinggal klik split screen lalu kita klik tambah. Jangan lupa untuk diposisikan terlebih dahulu ya di mana kita ingin meletakkannya. Fungsi dari split share ini untuk menggabungkan video atau foto dalam satu tampilan gitu. Ini ada 6 tampilan ya. Kita bisa memasukkannya dengan mengklik tadi tanda seperti itu. Lalu tunggu dan sudah. Kita bisa tambahkan. Oke, kita bisa misalnya kita klik dulu di mana kita mau milih ya. Untuk yang gambar satu, kita mau gambar yang ini, kita tinggal drag dia langsung ke tempatnya. Untuk yang kedua kita mau yang ini, yang ketiga kita yang mau ini, dan seterusnya sampai ke 6. Pastikanlah untuk dipilih gambar-gambar sesuai dengan kemauan ya. Ini saya bukan sesuai dengan kemauan, tapi sesuai dengan yang saya inginkan. Oke, kita klik oke. Nah, dia langsung, ini masih nge-loading. Kita tunggu. Nah, sudah terganti. Bagaimana cara memotong dan menghapus bagian pita editor? Mungkin ini banyak sekali ditanya oleh teman-teman. Tinggal memposisikan si garis ini di mana kita ingin menghapus atau memotong bagian yang ingin kita potong tersebut ya. Oke, misalnya saya ingin membagi antara split screen ini atau kita ingin memotongnya. Kita tinggal klik icon gunting ini 1 kali, nah langsung dia terbagi 2.
Ini sudah kita potong. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus, tinggal kita klik delete pada keyboard atau kita kembalikan dulu. Kita klik undo, icon undo last action ini. Nah, ini berarti kita mau mengembalikan di aksi terakhir ya yang kita lakukan. Jadi kita menghapus, jadi dikembalikan lagi yang kita hapus. Misalnya redo ini menyetelahkan gitu. Kita hapus bisa juga dengan mengklik icon hapus. Nah, seperti itu. Mungkin kita sering mendengar teknik green screen ya, misalnya pada film atau pada infotainment gitu, biasanya menggunakan teknik green screen. Nah, green screen itu adalah efek visualisasi yang bertujuan untuk memisahkan objek utama dan menghilangkan latar hijau tersebut. Selanjutnya, video utama tersebut akan ditempel atau disatukan pada video atau gambar lain. Video dengan latar hijau atau green screen dapat diperoleh dari internet ataupun membuat video sendiri dengan latar kain hijau atau kertas hijau. Nah, ini saya akan memberikan langkah-langkah untuk mengedit green screen tersebut. Nah, ini saya sudah mendownload green screen-nya di internet. Kita klik media, kita tambahkan lagi ya. Ini saya sudah mendownloadnya, ada yang dengan gambar, ada yang tanpa gambar gitu. Tapi kita yang mau dengan gambar saja. Kita tambahkan, kita open. Ntar kita tunggu. Nah, selanjutnya kita tinggal drag di mana kita ingin meletakkannya. Saya mau di sini. Nah, seperti itu. Ini dapat kita lihat bahwa ini memang dengan latar hijau dan ada guru yang sedang mengajar. Bagaimana kita menghilangkan latar hijaunya ini dengan cara mengklik kanan pada kursor. Ya, seperti itu. Di sini ada kata green screen. Bisa dengan mengklik kanan pada kursor atau bisa langsung kita tekan Ctrl per Shift plus G. Kita klik green screen, lalu langsung hilang latar hijaunya. Seperti itu saja. Bagaimana cara memisahkan audio dan video. Hal ini mungkin sering terjadi ya ketika kita melakukan proses editan, ada suara yang mungkin kurang jelas atau kita ingin meletakkan suara dubber atau video dubbing di tengah-tengahnya. Jadi bagaimana cara memisahkan? Sama seperti tadi, kita tinggal memposisikan garis ini di audionya. Misalnya di audio kita cuma satu ya, ada audio draft tadi. Nah, kita tinggal memposisikannya misalnya di sini ya. Di awal-awal ini kita ingin menyuarakan dengan suara gitu. Jadi video dubbing seperti itu. Jadi kita tidak perlu suara-suara seperti ini. Maka dari itu kita klik tanda icon gunting lalu kita geser. Kita posisikan si audio tadi di mana sesuai dengan di mana yang kita inginkan. Nah, di sini kan kita mau dubbing nih. Jadi kita biarkan dia kosong. Ternyata pada aplikasi Filmora ini juga bisa merecord atau merekam layar dan suara melalui aplikasi Filmora. Oke, caranya dengan cara mengklik record. Di sini ada record from webcam, ada record pitch screen, dan ada record voice over. Nah, untuk record from webcam ini menggunakan web kamera juga, jadi dia bisa merecord sekalian menampilkan wajah kita seperti itu. Nah, untuk record pitch screen ini dia merekam layar dari laptop kita. Nah, untuk record voice over ini merekam suara kita. Nah, untuk ketiga record ini caranya dengan mengkliknya seperti ini. Lalu dia sebenarnya akan menampilkan kotak dialog untuk memulai dan mengakhirinya seperti itu. Tapi karena ini saya sudah melakukan rekaman kamera menggunakan Bandicam, jadi tidak bisa kita perlihatkan. Nah, selanjutnya untuk record voice over kita klik hingga dia memunculkan kotak dialog record audio ya. Nah, untuk record audio ini kita tinggal klik nih record time, klik misalnya. Halo teman-teman, ini dia ada timingnya. Oke, kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bangun datar. Ingat, Ibu akan menjelaskan mengenai bangun datar. Oke. Nah, seperti ini sudah dihasilkan. Ya, kita bisa atur-atur durasinya sesuai yang kita mau. Bagaimana cara menyimpan project pada Filmora? Cara menyimpan project pada Filmora dengan cara mengklik icon save yang berada di pojok kanan atas tampilan Filmora ini. Setelah kita sudah mengklik, ditampilkanlah icon atau dialog kotak penyimpanan. Di situ kita bisa memilih di mana kita akan meletakkan file kita. Saya pilih di penyimpanan dokumen. Nah, selanjutnya kita tinggal mengetik file nama sesuai dengan yang kita mau. Saya buat bangun ruang kelas 9, jadi bangun ruang kelas 9. Kita klik icon save dan tersimpan.
Nah, bagaimana cara mengekspor, project dari Filmora ini menjadi sebuah video? Tinggal klik, icon export seperti ini, kita klik satu kali. Nah, di sini banyak sekali cara mengekspor ya, bisa dengan, file MP4, WMV, HEVC, kita pilih yang MP4, kita klik export, lalu langsung tersimpan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.